Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk mahasiswa dimanapun Anda berada, khususnya yang sedang mempelajari metode numerik di program studi teknik informatika, khususnya di UIN Suska Riau. Marilah kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian salawat dan salam kita kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini. Berdoa di dalam hati mulai. Nah, kita akan masuk ke pembahasan kita hari ini mengenai analisa galat atau kesalahan perhitungan. Sebagai manusia, kita harus meminimalisir kesalahan yang terjadi karena kesalahan bisa membuat meningkatnya biaya atau dikeluarkannya biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan. Kemudian juga untuk hal-hal tertentu bisa terjadinya korban ya, seperti korban jiwa dan korban-korban yang lainnya. Nah, kesempurnaan adalah tujuan yang terpuji, tetapi kesempurnaan ini sangat jarang terjadi. Contoh kasus pada perhitungan di hukum Newton. Kecepatan benda jatuh sama dengan 2G kali H ya. Bagaimana jika ada angin sewaktu perhitungan benda jatuh? Maka rumus yang digunakan ini tidak menghasilkan seperti yang diharapkan. Nah, atau akan terjadinya deviasi atau penyimpangan. Sumber terjadinya kesalahan diantaranya kesalahan dalam pemodelan, kemudian kesalahan bawaan, seterusnya salah dalam membaca skala, ketidaktepatan data, kemudian kalau dalam perhitungan numerik, kesalahan pemotongan dalam pengambilan angka di belakang koma, kemudian juga kesalahan pembulatan. Nah, dan sumber utama kesalahan dalam numerik atau galat numerik itu adalah galat pemotongan dan galat pembulatan. Nah, kesalahan hitung ini disebut sebagai error atau galat. Analisa galat. Nah, untuk analisa galat ini ada beberapa istilah. Yang pertama galat ini atau error dilambangkan dengan E, kemudian nilai sejati dilambangkan dengan A, nilai hampiran dilambangkan dengan A atau P, di mana error yang terjadi ini adalah selisih antara nilai sejati dikurangi dengan nilai hampiran ya, selisih antara nilai sejati dan nilai hampiran. Dan nilai dari galat ini dia nilainya mutlak, jadi sekalipun nilainya negatif itu tidak akan dianggap negatif ya, tetap positif saja atau nilainya mutlak. Berikutnya, galat ini jika terjadi di berbagai macam perhitungan dengan satuan, misalnya ada yang satuannya milimeter, sentimeter, dan meter ataupun kilometer, akan distandarisasi dengan galat relatif sehingga semuanya akan bernilai sama, yaitu dengan menggunakan rumus galat relatif, yaitu galat relatif galat per solusi sejati. Kemudian kalau galat relatif hampiran digunakan galat per solusi hampiran. Nah, berikutnya kita akan langsung ke contoh seperti apa kesalahan perhitungan yang terjadi. Misalnya saat kita mengambil 10/3, dianggap dia nilainya 3,333, sementara 10/3 itu sebenarnya 3,33333, tidak berhenti angka di belakang komanya. Di sini kita diminta menentukan galat mutlak, galat relatif hampiran. Nah, baik, kita tulis dulu solusi hampirannya 3,333. Yang pertama kita diminta untuk menghitung galat. Galat adalah selisih antara solusi sejati dikurangi dengan
solusi hampiran. Maka di sini 10/3 kita kurangi dengan 3,333. Kita jadikan dia sama-sama dalam bentuk pecahan, sama dengan 10/3 dikurang 3,333 per 1000 ya. Kita kali silang, 10 kali 1000 10.000 per 3 kali 999, 3 kali 333 menghasilkan 999 per 3 dikali 1000, 3000. 10.000 dikurangi 9.999 adalah 1, jadi galatnya adalah 1/3000 ya. 1 dibagi 3 hasilnya 3,3333 ya, berarti ini hasilnya 3 angka di belakang koma, 0,00033. Oke, 3 kali. Berikutnya yang diminta yang kedua adalah galat relatif. Rumusnya galat per solusi sejati. Nah, galatnya adalah 1/3000 per solusi sejatinya 10/3 sama dengan 1/3000 dikali 3/10 ya, dibalik, sama dengan 3/30.000. Nah, 3 dibagi 30.000 ini hasilnya 1, berarti ini adalah 0,0001. Galat relatif hampiran yaitu galatnya per nilai solusi hampiran. Galatnya 1/3000 per 3,333 ya, sama dengan 1/3000 dikali 1/3,333. Hasilnya di sini adalah 1 per ya, dikalikan 1000-nya ke 333 ini, berarti komanya hilang menjadi 9999 ya. Nah, ini penyelesaian untuk soal yang pertama, galat relatif. Nah, bagaimana jika kita lanjutkan, tidak ada solusi yang disampaikan atau solusi sejatinya tidak diketahui? Sampai seberapa besar kesalahan itu dapat kita toleransi dalam perhitungan? Nah, ada istilah galat toleransi, yaitu galat yang dispesifikasikan. Semakin kecil galat toleransinya atau semakin kecil toleransi kesalahan kita, maka semakin teliti solusi yang didapatkan. Namun, juga semakin panjang proses lelarannya atau proses iterasinya. Untuk menghitung galat pada perhitungan yang tidak diketahui solusi sejatinya digunakan galat relatif hampiran, yaitu dirumuskan dengan AR tambah 1 dikurang AR. AR-nya itu adalah nilai hampiran di posisi yang sekarang atau posisi aktif, dan AR-nya adalah nilai hampiran pada lelaran sebelumnya. Maka proses akan berhenti atau solusi yang didapatkan itu akan diterima jika nilai galat relatif hampiran kecil dari galat toleransi. Nah, kita akan contohkan
pada persamaan ini, ya, nilai berapa X ini dapat diterima, ya, atau berapa nilai galat relatif hampirannya sehingga kecil dari toleransi. Nah, kita salin dulu. XR tambah 1 sama dengan min XR tambah 1 pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6 dengan nilai R-nya sama dengan mulai dari 0, 1, 2, 3 atau nilai bilangan real. Dan kita mulai dari X0, ya. X0-nya sudah diketahui 0,5. Dan diminta untuk menentukan sampai toleransi 0,0001. Kita diminta untuk menentukan nilai relatif hampirannya berapa dan sampai iterasi ke berapa sehingga dia kecil dari galat toleransi. Nah, langkah pertama, ya, kita pahami di sini. Untuk nilai R 0, nilai X-nya adalah 0,5. Dan nilai galat relatifnya belum ada, ya, di sini masih perhitungan 0. Kita coba di perhitungan yang kedua. Nilai 0,5 dimasukkan sebagai angka untuk di perhitungan yang kedua. Berarti min 0,5 dipangkatkan 3 ditambah 3 dibagi 6. Nah, jika kita proses, ini hasilnya adalah 0,4791667. Nah, antara perhitungan yang aktif, yang perhitungan yang sekarang dengan perhitungan yang sebelumnya, ini mempunyai selisih, ya. Berarti kita cari relatif hampirannya. Di sini posisinya nilai X tidak diketahui, ya. Maka kita akan cari nilai X sampai bisa diterima, kecil dari toleransi kesalahannya. Maka digunakan rumus galat relatif hampiran, yaitu nilai X yang baru, nilai X R tambah 1 dikurang dengan nilai X yang sebelumnya per nilai XR tambah 1, ya. Kita proses. Nilai yang sekarang ini adalah 0,4791667 dikurangi dengan nilai sebelumnya 0,5 per 0,4791667. Nah, diproses, ini hasilnya sama dengan 0,0478. Nah, galat toleransi yang diminta adalah 0,00001. Maka ini masih besar dari toleransi. Kita lanjutkan untuk mencari solusinya ke iterasi yang kedua. Nah, kita jadikan nilai yang didapatkan dari perhitungan yang pertama ke perhitungan yang kedua. Min 0,4791667 kita pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6. Nah, hasilnya adalah 0,481638. Nah, kemudian nilai ini kita kurangi dengan nilai galat sebelumnya, dengan nilai hasil X yang sebelumnya. Berarti 0,4816638 ini kita kurangi dengan 0,4791667 per
0,4816638. Nah, hasilnya ini adalah 0,00518843, dan ini masih besar dari galat toleransi. Kita lanjutkan di perhitungan yang ketiga. Min 0,48166638 kita pangkatkan 3 ditambah 3 dibagi 6. Sini. Maka hasilnya di sini adalah 0,4813757. Nah, kita cari galat relatif hampirannya, yaitu 0,4813757 dikurangi dengan hasil sebelumnya 0,4816638 per 0,4813757. Nah, hasilnya adalah 0,0000984 ya. Ini masih belum memenuhi galat toleransi ya, masih besar dari toleransi. Kita lanjutkan ke yang keempat. Min 0,4813757 dipangkatkan 3 dibagi 6. Hasilnya adalah 0,4141091. Nah, kita cari galat relatifnya. 0,4814091 dikurangi dengan nilai X sebelumnya 0,4813757 per 0,4814091. Nah, maka hasilnya adalah 0,0000693. Nah, jika angka 6 ini dibulatkan ke angka depannya 0, ini masih besar dari toleransi ya, belum terpenuhi. Ini masih besar dari galat toleransi. Angka yang kelima, kita ambil min 0,481491 dipangkatkan 3 ditambah 3 kemudian dibagi dengan 6. Nah, hasilnya adalah 0,4814052. Nah, kita cari galat relatif hampirannya. 0,4814052 dikurangi dengan nilai sebelumnya yaitu 0,4814091 per 0,4814052 ya, nilai yang ini. Nah, maka ini hasilnya adalah 0,0000081. Nah, maka galat toleransinya kan
ini sudah kecil dari 0,00001 ya. Ini galat relatif hampiran dan ini galat toleransi ya, sudah terpenuhi. Maka lelarannya berhenti pada iterasi yang kelima. Kita akan cobakan perhitungan ini pada Microsoft Excel supaya hasilnya lebih cepat didapatkan dan mudah dalam proses perhitungan. Untuk R0 dicoba untuk memberikan prediksi nilai X-nya sama dengan 5. 0,5 maksudnya. Kemudian pada saat 1 kita gunakan nilai X awal ini sebagai perhitungan, sama dengan nilai X awal dipangkatkan 3 ditambah 3, ini minus ya, minus nilai X pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6. Nah, enter. Kemudian galat relatif hampirannya sama dengan buka kurung, nilai yang didapat sekarang dikurang nilai yang didapat sebelumnya dibagi dengan nilai yang didapatkan sekarang. Enter. Nah, nilai ini harus dianggap positif saja, maka kita mutlakkan dengan rumus absolut, diambil nilai relatif hampirannya. Enter. Nah, apakah sudah memenuhi kriteria kecil dari toleransi? Maka kita buat di sini, apakah ini kecil dari 0,00001. Nah, nilainya masih false. Mudahnya di sini dengan Excel, kita tinggal kopikan perhitungan pertama ke perhitungan kedua, perhitungan ketiga, masih bernilai false sampai nilainya true. Nah, di sini nilainya true. Dan untuk nilai E dikali 0,05 ini berarti ini 6,939 dikali 10 pangkat min 5. Yang ini 6,9396 dikali 10 pangkat min 5. Begitupun dengan yang berikutnya ya, 8,041 dikali 10 pangkat min 6. Maka lelaran berhenti pada langkah yang kelima. Berikutnya, kita perlu memahami terlebih dahulu antara galat relatif dan galat relatif hampiran. Kemudian juga kita perlu mencobakan dengan metode relatif hampiran yang ini sebagai latihan ya. Jadi sekarang Ibu berikan Anda dulu tugas sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya. Jadi tolong Anda kerjakan tugas ini dulu dan kumpulkan sesuai dengan prosedur. Nah, baik, sekian untuk materi yang pada pertemuan kali ini. Ibu tunggu tugas Anda untuk dikumpulkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi